Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk di bab tentang babu ma ja'a fi ikhtiyaril buq'ati lid-dafni, terkait dengan memilih makam itu. Dan istilah memilih makam itu bukan berarti nanti kita yang menentukan makam kita, enggak juga. Karena kita ini sudah dijanji oleh Allah, dan janji Allah kepada bumi bahwa darinya kita diciptakan, kepadanya kita akan dikembalikan dan akan dibangkitkan kembali darinya pula suatu saat nanti. Jadi semua kita ini sudah ada takdir kuburannya yang sudah ada. Makanya kan secara muamalah kalau kita beli kapling kuburan itu ya sah-sah saja, tapi tidak bisa dipastikan bahwa itu kuburan kita, karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Tapi Allah sudah janji bahwa setiap orang akan dikembalikan ke bumi yang dari mana dia diciptakan dulu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi ya darinya kita diciptakan, kepadanya nanti kita akan dikembalikan, dan darinya pula nanti kita akan dibangkitkan kembali suatu saat nanti. Sebelum kita masuk ke bab yang itu insyaallah, tapi nanti ini lebih kepada pembahasan tentang berwasiat lah. Wasiat oleh bapak mati ya. Atau semacam keinginan atau harapan
agar kita itu dimakamkan di pemakaman yang syukur-syukur itu tanah haram, yaitu Makkah Madinah. Nah, kalau nggak bisa di Makkah Madinah atau di tanah Baitul Maqdis, kalau nggak bisa di situ ya paling nggak bertetangga dengan orang-orang yang soleh. Jadi di pemakaman yang kita bertetangga dengan orang-orang yang soleh. Itu nanti pembahasannya ke sana insya Allah. Sebelum itu ada sisa dari pembahasan kita yang kemarin, yaitu mengenai waruya an Muhammadin al-Qurashi, dan diriwayatkan dari Muhammad al-Qurashi annahu atau al-Qurshi annahu sungguhnya beliau qala berkata. Apa katanya? Sami'tu, aku pernah mendengar syekhona, guru kami, yaqulu, beliau berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, inni lakum nasihun, sungguh aku ini adalah orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Nasihat itu dari kata nasoha, di antara artinya adalah menghendaki kebaikan terjadi pada orang lain. Makanya orang kalau mau memberi nasihat kepada orang lain harus ditata. Yang pertama niatnya. Niatnya memang untuk memberikan nasihat. Maka kalau niatnya baik untuk memperbaiki, insya Allah implementasinya benar gitu. Yaitu dia akan menggunakan pilihan kata yang baik. Karena niatnya baik, maka pilihan katanya juga baik. Kalau pilihan katanya sudah baik, juga akan disampaikan dengan cara yang baik. Karena kita ini dalam memberikan nasihat itu tidak hanya sekedar memikirkan pilihan kata apa yang akan kita sampaikan, tapi kita juga memikirkan bagaimana cara menyampaikannya. Itu nasihat. Itu kata Imam Ghazali itu kurang lebih begitu. Jadi kalau ada orang dari awal niatnya udah salah, maka alih-alih menasihati malah mencaci maki. Nah, kalau mau menasihati ditata niatnya dengan baik, nanti akan muncul pilihan kata yang baik dan disampaikan dengan cara yang baik di saat yang baik pula, insya Allah. Itu seperti itu. Wa'alaikum syafiqun, dan saya ini sayanglah pada kalian. Jadi ini nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Qurshi karena rasa sayang beliau. Dan memang dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam rangka menyayangi. Memang kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam itu semuanya adalah karena kita sayang, karena kita peduli. Kalau kita nggak peduli sebab nokono, mbuh awakmu njlongprok ta ya apa sakarepmu. Itu kalau kita tidak peduli dan tidak sayang. Nah, justru karena kita sayang pada sesama, makanya kita peduli dengan menasehati. Nah, di zaman sekarang ini masalahnya adalah tidak semua orang satu peduli dengan dalih neraka urusan dia, surga urusan dia. Untuk yang berdalih seperti ini, Nabi mengingatkan, kalau kamu naik perahu, kata Nabi, terus kemudian ada seseorang di antara anggota di perahu itu ngelobangi perahu, itu cegah itu. Jangan dibiarkan, karena yang tenggelam gak cuma dia, yang lainnya pun ikut tenggelam. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, ada kemaksiatan, kok kita cuek, gak peduli sama sekali. Masalahnya adalah nanti kalau azab Allah turun itu loh, itu yang kena gak cuma dia, tapi kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Itu yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun
itu tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Jadi kanan kiri, depan belakang, atas bawah bisa kena semua. Itu satu. Nah, kadang juga yang dinasehati nggak peduli juga. Yang begini-begini, yang penting kita menyampaikan. Soal orang nggak mau dinasehati itu urusan dia. Yang penting kita tulus menasehati. Nah, kita yang dinasehati ini harus paham dan jeli juga. Yang ngomong ini siapa, gitu. Yang ngomong ini siapa. Ada orang-orang tertentu itu yang memang kita tahu ini kalau menasehati, tulus menasehati itu ya ada. Jadi orang-orang yang memang tulus menasehati itu ada. Tapi ada yang memang model orang itu, kalau orang Jawa Timur nyebutnya cangkem elek ya ono ya. Sembarang kali dikomentari. Tujuannya alih-alih menasehati, tapi memang ngerusui, memang ngerecokin. Yang model begini ya abaikan saja. Kalau kita orang yang dinasehati. Tapi kalau ulama-ulama dulu, semua omongan orang itu dibuat cermin. Kalau ulama-ulama dulu, kalau ada yang ngatain beliau begini begitu, itu dibuat cermin. Wah, dasar kamu itu sombong misalnya, itu dibuat cermin. Apa saya sombong ya, gitu dia. Kalau ternyata betul sombong, langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, gitu. Kalau ternyata enggak sombong, perasaan aku udah berusaha enggak sombong ya, masih dibilang sombong juga. Ya sudahlah, kesempatan saya memaafkan mereka. Nah, kesempatan saya memaafkan mereka. Jadi omongan orang itu gak dimasukkan dalam hati semua gitu. Itu seperti itu. Jadi ini dasarnya menasihati karena kasih sayang. Fa'malu fi zulmatil laili li zulmatil qabri. Kata beliau, beramallah kalian di kegelapan malam, salat malam maksudnya, dan aneka kegiatan di malam hari, li zulmatil qabri, untuk menghadapi kegelapan kubur. Kalau kita ingin kubur kita dicahayai, maka di antara yang bisa mendatangkan cahaya kubur itu adalah salat malam, atau menghidupkan malam dalam bentuk aneka aktivitas ibadah. Karena kan kalau kita laki-laki nggak ada haidnya, bisa sholat. Kalau ibu-ibu kan ada masa mungkin di mana yang masih haid itu mengalami haid, tapi masih bisa menghidupkan malam itu dengan aneka doa dan zikir sambil menemani suaminya yang sholat malam misalnya. Wasumu fil harri qabla yaumin nusyur, dan berpuasa di hari yang panas sebelum datangnya hari di mana kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mahsyar nanti itu panas dan haus serta lapar orang di dalamnya. Itu kalau kita rajin puasa, insya Allah nggak akan kehausan. Kemudian wahajju yuhattu ankum adzaimul umur. Wahajju, dan berhajilah, maka akan dihapus dari kalian dosa-dosa yang besar, terutama di Arafah ya. Jadi kalau kita beristighfar, misalnya ini air keruh, air kotor, kita tuangkan air berjernih pelan-pelan, itu lama-lama jadi jernih kan. Nah, itu istighfar kita, taubat kita, istighfar kita. Tapi kalau di Arafah itu ibarat air kotor langsung ditimpa air seember, biar langsung jernih. Maka efek ampunan Allah di hari Arafah, terutama di Arafah itu luar biasa. Makanya saat di Arafah itu di samping mustajabah, kita tidak boleh ragu akan kemampuan Allah dalam mengampuni hamba-hambanya. Harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin akan maha baiknya Allah yang maha pengampun,
atas segala dosa dalam hal ini. Tapi tidak boleh sertai dengan perasaan merasa diri sudah suci. Tidak boleh. Tapi sebatas pada keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun dan Allah berkuasa mengampun dosa kita yang besar sekalipun, terutama saat berada di Arafah. Memang itu waktu khusus dan tempat khusus dan terbatas waktunya itu. Hanya sampai setelah zuhur sampai dengan maghrib. Allahu Akbar. Wa tasaddaqu makhafatan yaum asirin, dan bersedekahlah untuk mengantisipasi hari-hari yang sulit, terutama nanti di akhirat. Karena dalam Islam itu ada rumus dari Nabi, hadisnya Sahih Muslim, di antaranya aukamakal. Monggo yang kakinya kesemutan boleh selonjor Pak sekarang. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, santai aja. Saya baru lihat Bapak. Apa sudah sering? Oh, saya baru lihat. Berarti memang saya jarang kesini berarti Pak. Kalau kita sedekah itu, kalau bahasanya Nabi itu, kalau kita mempermudah urusan sesama, maka akan dipermudah urusan kita dunia akhirat. Di hadis yang lain, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan di dunia ini, maka nanti akan dihilangkan darinya satu kesulitan di hari kiamat. Berarti semakin banyak kesulitan yang kita hilangkan, semakin banyak pula kesulitan yang akan dihilangkan oleh Allah nanti di akhirat. Nah, dan itu nanamnya dari sekarang di dunia ini. Terus kemudian wa kana Yazid Ar-Raqashi, dan adalah Yazid Ar-Raqashi yaqulu, beliau berkata fi kalami, dalam ucapannya, ayyuhal maqbur fi hufratihi, wahai orang-orang yang akan dikubur di kuburannya, al-mutakhalli fil qabri bi wahdatihi, yang nanti akan tinggal sendirian di dalam kuburnya, al-muta'annisu fi batnil ardi bi a'malihi, yang akan merasa nyaman di dalam perut bumi itu dengan amal-amalnya. Kita tahu dalam hadis Sahih Muslim, orang ketika mati 3 yang mengantar, 2 kembali, 1 menetap. Yang kembali harta dan keluarga, yang menetap amal. Tapi sebenarnya yang menetap dari 3 itu menetap semua kalau terkait dengan keluarga kita punya investasi amal soleh. Jadi aneka kebaikan kita kepada keluarga kita itu menetap. Aneka kebaikan kita kepada hak keluarga kita itu menetap. Kita berbuat baik kepada istri, pada anak, pada orang tua, pada karib kerabat, itu menetap sebagai amal. Kalau fisik anggota keluarga kita memang pulang, tapi amal kita kepada keluarga kita itu enggak pulang, tetap menemani kita. Sebagaimana harta, fisik harta memang pulang, mobil, jam, semuanya, sepatu, sendal, semuanya pulang. Tapi kebaikan yang pernah kita buat dengan kendaraan kita, dengan rumah kita, dengan harta kita, itu menetap, akan menemani kita. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, amal ini nanti oleh Allah akan diwujudkan dalam bentuk malaikat yang menemani orang ini sejak di kuburan. Sekarang pun kita ditemani amal kita, hanya kita nggak bisa ngelihat aja. Tapi nanti di alam kubur itu akan ada malaikat yang Allah ciptakan dari amal kita yang menemani kita. Dalam kitab ini disebut dengan malaikat ruman. Malaikat ruman, malaikat yang Allah ciptakan dari amal kita. Maka kalau amal kita amal soleh, aneka ibadah dan kebaikan, maka wujud malaikatnya itu wangi, indah. Terus kemudian sumeh, bukan siomeh ya, sumeh. Nah, maka bersyukurlah dan semoga kita termasuk yang ditemani malaikat yang Allah ciptakan dari amal soleh kita ini. Amin Allahumma. Tapi kalau semasa hidupnya untuk wablek, jawahat, zalim, ahli maksiat, naudzubillah min syarri dzalik, maka dibentuklah dalam wujud yang serem, baunya busuk, pokoknya gak enak. Dan kebayang gak kalau sepanjang di barzah itu ditemani malaikat yang seperti itu, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, makanya
monggo kita tentukan dari sekarang mumpung kita masih hidup, apakah kita mau ditemani amal soleh kita atau ditemani oleh kezaliman yang kita lakukan. Na'udzubillah kalau untuk yang kedua itu. Allahu Akbar. Laita sya'ri bi ayyi a'malika istabsyarta wa bi ayyi ahwalika ightabatta. Kalau saya boleh tahu, kata beliau, kira-kira dengan amalmu yang manakah kamu akan berbahagia, dan dengan keadaanmu yang bagaimanakah kamu akan beruntung. Kira-kira amal kita udah cukup nggak nih untuk membuat kita nanti selamat di akhirat nanti, untuk supaya kita nanti bahagia dan beruntung di akhirat nanti. Kira-kira cukup nggak amal kita ini? Maka para ulama kita tidak akan pernah merasa cukup. Sehingga dikatakan seorang muslim itu tidak boleh merasa puas dengan amalnya hingga kakinya menginjak halaman surga. Ngaten nggih. Selawat turun nginjak halaman surga jangan pernah merasa puas. Saya tadi lupa nyuruh Pak Rozi untuk pantun, ya lupa. Nanti aja nanti nanti. Jadi kita ini nggak boleh, non saya maaf misalnya, kalau panjenengan kita termasuk saya sendiri merasa sudah cukup hanya karena saya ini ketua DKM misalnya gitu, misalnya katanya, saya ini donatur masjid, saya ini punya pesantren, saya punya rumah yatim, saya punya, misalnya gitu ya, itu kita merasa cukup. Itu kalau sampai kita merasa puas dan karenanya tidak ada upaya maksimal untuk meningkatkan ibadah dan amal yang soleh, maka ngerinya kita termasuk orang yang tertipu dalam hal ini. Tapi kalau kita merasa kurang terus, tidak ada puasnya, karena memang tidak boleh puas orang muslim itu dengan amalnya sampai kakinya masuk halaman surga, sampai kakinya itu nginjak halaman surga. Durung mlebu surga ojo rumangsa puas, kurang. Dan itulah mental para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang walaupun amal mereka, pengorbanan mereka luar biasa, tapi perasaannya masih kecil aja. Ngomong sih kurang. Dan memang harus begitu kita itu. Walaupun juga kita bersyukur kepada Allah karena kita dianugerahi oleh Allah aneka kesempatan-kesempatan untuk beribadah dan beramal yang soleh. Allahu Akbar. Summa yabki hatta yabulla imamatuhu. Akhirnya beliau pun nangis hingga surbannya itu basah. Wa yaqulu, dan beliau berkata, istabshir wallahi bi a'mali as-salihah. Istabshara wallahi bi a'mali as-salihah. Demi Allah, orang itu bergembira dengan amalnya yang soleh. Jadi kalau kita punya stok amal soleh, kalau kita punya stok aneka amal soleh, maka dengan amal soleh itulah kita itu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbata wallahi bi ikhwanihi al-muawinina ala ta'atillah. Dan demi Allah, orang itu beruntung disebabkan saudara-saudaranya yang saling menolong, yang mau yang soleh, punya teman-teman yang peduli untuk membantu kita guna taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita ini insyaallah dan semoga bisa saling tolong menolong, sebagaimana yang Allah gambarkan ya dalam hadis qudsi, hadis Ibnu Majah. Allah berfirman, hadisnya sahih, ketika ahli surga masuk surga, mereka bertanya, ya Allah, mana dulu teman saya yang pernah sholat bareng sama saya, pernah puasa bareng sama saya. Di hadis itu yang disebutkan sholat dan puasa, itu kata para ulama, itlaqul juz'i iradatul kull, menyebut sebagian kebaikan, maksudnya seluruh kebaikan. Kalau mau diteruskan, yang dulu ngaji bareng sama saya, yang dulu main pingpong bareng sama saya. Maksud enggak itu? Wes pokoknya yang bareng dalam kebaikan, yang bersikap dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Rupanya yang ditanya itu masuk neraka. Semoga kita enggak usah masuk neraka lah, insyaallah. Apa perintah Allah? Jemput dia. Jemput untuk diajak bareng masuk surga. Jemput untuk masuk surga.
ajak masuk surga. Itulah pentingnya kita punya kumpulan orang-orang, teman-teman, orang-orang yang soleh. Nah, di samping di dunia ini juga insya Allah akan saling mendoakan. Makanya ada pendapat yang mengatakan di sini disebutkan nanti orang biasanya kalau mati itu biasanya itu ditemani oleh teman-teman dekatnya biasanya. Maka siapa yang selama ini jadi teman dekatnya itulah yang menemani. Ya kalau ya teman dekat kita adalah orang-orang yang soleh, maka insya Allah akan ditemani oleh orang-orang yang soleh. Baik orang solehnya itu yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Loh, maksudnya bagaimana Ustadz? Contoh, ini kita ngaji nih. Ini kan insya Allah kita kumpul orang-orang soleh ini, amin insya Allah. Itu baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan loh. Ini yang kelihatan aja segini nih. Yang nggak kelihatan, samping Pak Tam. Bisa jadi yang nggak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan. Wong yang kelihatan aja belum tentu manusia semua ini. Wah, repot ya, tambah repot mana nih? Yang zoom hadir in sama hadir on, Pak. Lawang yang kelihatan aja belum tentu manusia semua. Enggak ada. Kalau mboten-mboten hadisnya Sahih Muslim. Kan kalau kita ngaji di rumah Allah kayak gini ini kan malaikat rahmat kumpul sampai tembus langit pertama kan. Makanya yang enggak kelihatan tuh lebih banyak daripada yang kelihatan. Itu baru dari bangsa manusia dan malaikat, belum dari bangsa jin. Oh, emang yang ngaji cuma bangsa manusia saja? Enggak lah. Bangsa jin juga ikut ngaji. Jadi kan kalau baca surah Al-Jin itu ada ayat 19-nya itu di mana kemudian jin-jin itu berdesakan, hampir-hampir berdesakan sholat di belakang Nabi kita Muhammad SAW. Cuma kita nggak tahu aja. Samping Pak Parman ada siapa itu kan kita nggak tahu juga. Nah, sebagaimana kita kalau sering datang ke majelis begini kita saling mengenal, maka jangan dikira yang nggak kelihatan tuh nggak mengenal kita juga, kenal juga sama. Jangan dikira nggak dikenal, jangan dikira kita nggak kenal. Jangan dikira kita nggak dikenal, kita dikenal juga oleh mereka itu. Maka kalau kita baca di Hayatus Sahabah itu, ada seorang sahabat itu ketika Nabi menjenguk Aukamakal, orang itu berkata, ada dalam kitab Hayatus Sahabah itu, karya Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah, dikatakan, ya Rasulullah, Aukamakal barusan saya ada yang menjenguk orang yang ganteng ya Rasulullah. Saya belum pernah tahu orang yang lebih ganteng dari dia kecuali engkau ya Rasulullah. Kata Nabi Aukamakal, iya saya ketemu orangnya tadi di luar. Itu Jibril jenguk kamu itu, Masya Allah. Itu malaikat Jibril jenguk kamu. Karena ahli masjid Pak, ahli majelis ilmu yang kenal nggak cuman sesama kita manusia Pak, bahkan dari kalangan langit pun kenal. Kenapa? Karena sering hadir di majelis ilmu, sering hadir di masjid. Jadi jangan dikira yang datang ke masjid ini cuma manusia saja. Enggak. Di luar bangsa manusia pun juga sering ke masjid. Dan jangan dikira nggak kenal sama kita, kenal lah. Allahu Akbar. Dalam fikih sunnah saya baca Zubair bin Awam radhiyallahu an. Beliau itu ahadul asyratil masyhudi lahum bil jannah. Itu ketika beliau menjelang wafatnya pesan sama keponakannya, "Cung, Le," kalau bahasa kita. "Jangan cerita ke siapapun kecuali saya sudah mati," kata beliau. "Apa itu paman? Ketahuilah, setiap subuh selama aku sakit ini, aku dijenguk oleh para malaikat." Itu yang cerita Zubair bin Awam radhiyallahu an. Itu satu di antara 10 sahabat Nabi yang semasa hidupnya dijamin masuk surga. Allah. Pantas kalau ada orang itu, kalau jenengan pernah mengalami apa enggak di tengah-tengah kesulitan, tahu-tahu dengan izin Allah ada yang bantu. Ya bisa jadi itu teman ngaji jenengan itu. Baik dari bangsa manusia maupun yang di luar bangsa manusia. Saya ada jamaah orang Taman Bougainville, ibu-ibu, orangnya ahli, Masya Allah, ahli ngaji mah orangnya. Senang ngaji di masjid orangnya. Nah, suatu saat nyetir mobil lewat di daerah Ancol sana itu, satu ban mobilnya itu masuk ke got. Qadarullah ada sekelompok pengendara motor minggir. Kenapa Bu? Ini Pak, ban mobil masuk. Ya kita bantu Bu, dibantu, diangkat itu bareng-bareng lah. Bu ya apa caranya itu diangkat.
Begitu selesai kena, alhamdulillah selamat mobilnya itu. Beliau akhirnya mau bilang terima kasih gitu, ngambil uang dalam mobil. Mau ngambil uang, diambil uangnya, begitu keluar nggak ada semua, udah loh, siapa tadi itu? Bisa jadi manusia, bisa jadi dari bangsa lain dengan izin Allah. Ya mungkin teman ngajinya. Mungkin teman ngajinya. Allahu Akbar. Jadi jangan dikira kalau kita sering ke masjid yang kenal cuman yang kelihatan saja. Bisa jadi yang nggak kelihatan juga kenal. Nah, itu bisa menemani kita saat kematian kita nanti itu. Yang pasti kalau kita baik, hadisnya Sahih Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, atau kamakal, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya Sahih dari semua jalur periwayatannya, malaikat rahmat yang pasti menemani kita insyaallah. Mudah-mudahan komandannya malaikat rahmat juga berkenan menemani kita. Siapa? Malaikat Jibril tadi itu. Amin. Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Wa kana idza nadzara ilal qabri sarakha kama yasrukhu saur. Dan adalah beliau apabila melihat kuburan langsung berteriak sebagaimana teriakan sapi jantan. Wa saya maksudnya sedih ya, maksudnya beliau ada kesedihan kalau lihat kuburan itu karena merasa amalnya masih belum cukup. Dan kita memang nggak boleh merasa cukup. Kita ini kalau non saya mohon maaf ya, kalau diantara kita sampai merasa sudah cukup dengan amalnya, itu takutnya tertipu tadi itu. Yang betul adalah merasa kurang terus kita dalam beramal. Namun kalaupun kita merasa cukup karena kita yakin akan maha baiknya Allah, itu aja. Fokus kita akan maha baiknya Allah. Jadi besar harapan kita akan maha baiknya Allah. Besar harapan kita akan rahmat Allah. Wasaya tidak akan datang pembahasan tentang annal qabra, sungguhnya kuburan itu yukallimul abda, akan berbicara kepada seorang hamba idza wudi'a fi, ketika diletakkan di dalamnya itu. Jadi bumi ini bisa ngomong, Pak. Nanti kuburan pun juga bisa ngomong, termasuk kepada orang yang dimakamkan tadi itu. Wa ma fihi minal mau'izati insyaallah. Dan hal yang terkait dengan nasihat-nasihat tentang kuburan insyaallah akan kita bahas nanti, kata Imam Al-Qurtubi. Berikutnya babun ay hadza babun, ini bab majaa fi ikhtiyaril buq'ati lid-dafni. Ini bab membahas tentang memilih kuburan. Saya ulang, ini konteksnya wasiat ya, wasiat. Kalau perihal bahwa itu pasti kuburan kita nggak bisa memastikan, nggak bisa gitu. Karena sudah jadi nas dalam Al-Quran bahwa setiap kita akan dikembalikan oleh Allah ke bumi asal muasal di mana kita diciptakan. Dan ini sudah pernah saya bahas di sini ya. Dan itu merupakan janji Allah kepada bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi darinya aku ciptakan kalian, kepadanya kalian akan aku kembalikan, dan akan aku bangkit kembali pula darinya satu saat nanti. Semua sudah ditetapkan. Makanya sebenarnya kalau kita secara itikad, kita kalau ngomong itikad, kita nggak usah khawatir tentang jatah kuburan kita. Karena sudah dinas dalam Al-Quran, setiap orang akan dikembalikan ke bumi di mana dia dulu asal muasal diciptakan. Bahan dasar penciptaan kita dulu dari saripati tanah mana, semua kita akan kembali ke situ. Itu dan nas Al-Quran ya. Jadi jenengan saya tidak usah risau soal kuburan. Tapi secara muamalah boleh gabung janais, biar nanti ada kemudahan-kemudahan dalam pemakaman, atau beli kapling di mana itu saya tidak ngerti itu ya. Napa? Iya, Al-Azhar sama apa? Sendi apa? Iya itulah itu. Sendi Kuhil sama bapak jenenge itu. Tapi itu secara muamalah saja gitu. Dengan etikot, dengan keyakinan penuh, belum tentu itu kuburan kita juga. Ini hanya sebatas kalau kita ngomong ke anak-anak kira-kira, ndak ini bapak cuman berusaha menyiapkan saja, kalau Allah takdirkan bapak mati di sini biar kalian nggak usah susah cari kuburan gitu aja. Tapi ya bapak ndak tahu di mana bapak akan mati, dan belum tentu ini juga kuburan bapak. Bilang aja begitu. Termasuk menyiapkan kain kafan, itu belum tentu kain kafan kita pakai gitu. Tapi boleh kita berwasiat, kain ihram bapak yang ini nanti buat melapisi kain kafan bapak ya, kain ihram bapak yang ini. Sebagaimana ada seorang ibu pernah berwasiat agar mukena yang biasa dipakai untuk sholat itu menjadi bagian dari kain kafannya. Boleh, tidak apa-apa.
Bahkan Ibnu Abdullah bin Mubarak rahimahullah beliau mengatakan, saya akan sangat senang sekali kalau seseorang itu dikafani dengan pakaian yang biasa dia pakai untuk sholat. Jadi mana pakaian kita yang biasa kita pakai sholat, misalnya jubah gamis dengan ada misalnya, itu jadikan bagian dari kain kafan. Tentu nggak dipakai nanti, nggak dipakai sebagaimana pakaian jadi gini, enggak. Cuma nanti bisa dirobek menjadi bagian lapisan yang nempel di badan pertama itu. Itu menjadi pelapis badan pertama, bagian badan yang pertama itu. Jadi nggak dipakai sebagai gamis, boten, ya, tapi dirobek untuk kemudian jadikan bagian dari lapisan kain kafan itu. Atau kalaupun nggak dirobek ya digelar gitu aja menjadi bagian dari yang menempel di badan. Kalau Abdullah bin Mubarak pesannya gitu. Saya akan senang sekali kalau seseorang itu dikafani dengan kain kafan yang di dalamnya ada bagian dari kain yang biasa dia pakai untuk sholat. Nah, makanya ada beberapa ibu-ibu zaman dulu itu sebelum wafat berwasiat agar mukenanya itu dipakai menjadi bagian dari kain kafannya itu. Iya tidak apa-apa kan bagian dalam Pak, luarnya putih Pak tetap. Bagian dalam yang nempel di Sayyidina Husain radhiyallahu anhu itu menjelang wafatnya itu beliau nanya ke keluarganya, mana gamis Rasulullah yang sudah usang. Jadi beliau jadi nempel di badan beliau itu gamis Rasulullah Muhammad SAW yang usang. Baru di luarnya baju yang bagus. Kata beliau, saya akan berhadapan dengan orang-orang yang gila harta, yang kalau dia melihat pakaian nempel di badanku pakaian yang bagus, pasti akan ditelanjangi aku. Aku tidak mau ditelanjangi, makanya aku pakai gamis yang usang supaya orang tidak menelanjangi. Jadi mau meninggal itu masih mikir aurat Pak. Itu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Meskipun ada tulisannya. Iya, tidak ada masalah. Untuk yang nempel di badan ya. Tapi nanti luar tetap yang putih, yang bersih, yang baru yang itu. Ini bisa dipakai. Itu seperti itu. Kalau dulu kan mukena kan putih-putih. Kalau dulu mukena orang dulu itu mukena putih. Mukena pocong langsung gitu loh Pak. Orang dulu itu. Yang Pak ibu-ibu dulu itu sampai di bagian atas kepala itu ada tulisannya hitam gitu. Orang dulu kan gitu ya, awet-awet dulu itu. Dan memang kainnya dulu kan tebel dan adem-adem. Kalau mukena sekarang kan mau macam. Dan tidak semua orang yang bikin mukena zaman sekarang ini, nggak semua orang yang bikin mukena itu ngerti fikih. Kadang tipis transparan, itu kan tidak memenuhi syarat untuk menutup aurat bagi wanita. Maka harus didobel itu. Atau kemudian enggak transparan tapi banyak lubang-lubangnya. Itu enggak sesuai dengan syariat itu. Boleh sih dipakai asalkan double pakaiannya, bukan pakaian yang langsung tembus ke aurat itu. Itu seperti itu. Lanjut. Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan hadis. Qala beliau berkata, Haddasana, telah membacakan hadis kepada kami siapa Siwar bin Maimun, Siwar ibn Maimun Abul Jarrah Al-Abdi. Qala beliau berkata, Haddasani, telah bercerita kepadaku siapa rajulun, seorang lelaki, min Ali Umar, dari keluarga Umar, an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Man zara qabri, barang siapa yang ziarah ke kuburku, au qala man zarani, dan barang siapa orang yang berziarah kepadaku, kuntu adalah aku lahu baginya syahidan, akan jadi saksi, au syafi'an, atau menjadi penolong dengan izin Allah tentunya. Wa man mata, dan barang siapa yang mati di ahadil haramain, di salah satu tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Ba'asahullahu azza wa jalla fil aminina yaumal qiyamah. Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan aman. Wa kharajahu ad-Daruqutni, dan telah mengatakan hadis siapa Imam ad-Daruqutni an Hatibin, dari Hatib. Qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man zaroni, barang siapa yang berziarah kepadaku ba'da mauti, setelah kematianku, faka'annama zaroni hayyan, seolah-olah dia ziarah kepadaku di waktu hidup.
zaroni hayyan fi hayati, sebagaimana ketika aku masih hidup. Waman mata, dan barang siapa orang yang mati bi ahadil haramain, di satu tanah haram, bu'isa minal amina, maka akan dibangkitkan dia dalam keadaan aman yaumal kiamat, pada hari kiamat. Dua hadis ini walaupun dhaif tapi maknanya sahih. Nanti di belakang ada hadis sahih yang menunjukkan bahwa ini hadisnya walaupun dhaif tapi maknanya sahih, mengenai keutamaan meninggal di dua tanah haram. Kalau dalam konteks kekitaan ya, kalau kita ke tanah haram ngapain kira-kira? Kalau kita ke tanah haram lo ngapain kira-kira? Kalau nggak haji napa? Umroh. Makanya kalau orang meninggal saat tanah suci dalam konteks kekitaan ya, insya Allah ya husnul khotimah. Ya pantas kalau dia mendapatkan syafaat dengan izin Allah, mendapatkan pertolongan Allah dengan izin Allah, itu ya wajar. Kenapa? Karena umumnya orang kalau ke tanah haram kalau nggak haji napa? Umroh. Umumnya ngoten. Nggak tahu kalau niatnya belanja, wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau haji, kalau umroh ditata niatnya. Itu seperti itu. Nah, apa ada Ustaz orang yang ke tanah haram tidak niat haji? Ada. Niatnya apa? Syughul, kerja niatnya. Tapi syughul pun itu ibadah. Karena kan untuk mencari nafkah keluarga juga sama. Saya itu di tanah haram, di Masjidil Haram, terutama di Nabawi juga kadang saya di tanah haram itu, yang di Mekah itu. Itu kalau nggak ketemu orang Lombok, ya orang Sunda, orang Madura. Rata-rata syughul mereka, cari pekerjaan. Dan itu bagian dari kebaikan juga. Dan itu insya Allah kalaupun mati sana insya Allah ya husnul khatimah. Termasuk yang berihram itu. Nah, itu mirip dengan orang gini itu loh. Barang siapa orang yang mati sementara di perutnya masih ada kopi, maka dia tidak akan disiksa oleh malaikat. Nah, itu kan ada yang ngomong gitu itu. Tapi bukan hadis, ini bukan hadis. Bukan qala Rasulullah ini. Qala tukang kopi. Sebagaimana perkataan tukang kopi ini. Oh, rupanya di masa itu yang minum kopi itu ahli zikir biasanya. Yang minum kopi itu biasanya ahli zikir. Ben kuat melek, kuat zikir, ngombe kopi. Nah, itu. Maka kalau sampai ada orang mati kalau di perutnya masih ada kopinya, maksudnya dia ahli zikir maksudnya, bukan soal kopinya. Maka tanah haram pun juga gitu. Di tanah haram dia ngapain gitu. Kalau tujuannya ihram, syughul tadi oke lah, insyaallah dalam kategori ini insyaallah dalam pengertian yang husnul khatimah insyaallah. Karena ini menarik, ini cerita Buya Hamka. Ada orang cerita ke Buya Hamka, Buya, di Mekah itu pelacurnya pakai cadar, Buya. Di Mekah itu pelacurnya pakai cadar. Kata Buya Hamka, Anda di Mekah ketemu pelacur katanya. Sementara saya di Las Vegas nggak ketemu pelacur, kata beliau. Anda di tanah suci ketemu dengan pelacur. Sementara saya di Las Vegas tidak ketemu pelacur. Kata beliau, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Lah awakmu yang Mekah ketemu begenggek itu lho, iku apa tujuanmu rono iku? Nggih, di Mekah kok ketemu begenggek itu lho, iku kamu ngapain di Mekah itu? Ngerti begenggek nggih? Begenggek niku. Nggih niku lho. Orang Malang nyebutnya balon. Wah, enggak bisa ngerti ya. Ya kok ketemu begenggek itu pelacur. Iku ngapain kamu itu? Niat kamu ke sana itu apa? Kok ke Mekah ketemu napa? Begenggek itu mah. Kira-kira gitu lah. Nah, sementara saya di Las Vegas nggak ketemu pelacur, memang belum niatnya dakwah ke sana kan. Makanya orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Oh, ngoten mawon. Allah, makanya hati-hati niat kalau ke tanah suci itu. Apa ada Ustaz orang yang sampai sana nggak sampai selesai umrohnya? Tahun 2012 saya pas umroh pertama kali saat itu bersama dengan saya jamaah saya tapi di travel lain. Nah itu beliau cerita ke saya, itu teman saya sekamar Ustaz, ibu-ibu. Tawaf pertama itu hampir hilang, alhamdulillah nggak hilang Ustaz. Pas sa'i hilang udah Ustaz. Saya pulang sampai di kamar, kopernya sudah beranak pinak, ya Allah. Tadinya kopernya kan cuma 2, terus beranak pinak jadi beberapa koper. Dan itu sampai pulang nggak selesai
umrohnya, kata jamaah saya. Nggak selesai umrohnya itu dia. Usut punya usut, dari awal niatnya memang mau belanja. Ya, jadi ya, orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya hati-hati niat, niat apa aja yang mau hati-hati. Jangan sampai salah niat. Allah. Wa kharraja al-Bukhari wallahu alam bisawab. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, masih di pada bab lanjutan yang sama. Insyaallah. Monggo silakan yang mau tanya, protes, monggo Pak. Tempat makam orang tua kita yang satu misalkan di Surabaya, yang satu di sini, itu ada sebagian yang ingin dekatan jejer supaya ketemu. Itu orang-orang kita apa ya? Orang bilang supaya ketemu nanti di kuburan ibu bapak itu jejerin. Bagaimana? Baik. Itu lebay. Dan itu lebay. Ngeten Pak, ngeten. Jadi keadaan di barzah itu nggak sama dengan keadaan di dunia. Dimana kalau secara fisik berdekatan, maka akan sering ketemu. Boten. Jadi walaupun jaraknya jauh sekalipun, kalau frekuensinya sama, ketemu Pak. Tapi walaupun jaraknya mepet, kalau frekuensinya beda nggak ketemu. Sebelumnya udah kita bahas di sini, hadisnya Hasan, bahkan ada yang mensahihkan. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, disambut oleh keluarganya yang lebih dulu meninggal. Kalau dia min ahli rahmah ya, kalau dia orang yang dirahmati. Hadisnya kalau nggak Hasan, sahih. Di sini hadisnya Hasan. Soalnya kalau kata Syekh Albani hadisnya sahih hadisnya. Ada dalam kitab Az-Zuhd Ibnu Mubarak hadisnya. Begitu datang si ahli kubur tadi, orang baru meninggal datang, beberapa keluarganya menyambutnya dan ada yang nggak sabar mau nanya. Kata yang lain, tunggu dulu, biarkan dia istirahat. Dia baru melalui perjalanan yang cukup melelahkan. Maka kemudian setelah cukup istirahatnya, baru mulai mereka terjadi dialog kayak reunian gitu Pak, kumpul gitu. Menarik ya. Si orang yang baru meninggal ini ngomong gini Pak, yang baru meninggal itu ngomong gini. Mana si fulan, kerabatnya maksudnya, kok nggak kelihatan di sini? Padahal dia lebih dulu meninggal dari saya. Mana kalau bahasa kita, mana si fulan, paman atau pak le atau budi atau siapapun, kok nggak kelihatan? Padahal beliau meninggal lebih dulu dari saya. Kata keluarganya apa dalam hadis itu? Kami tidak melihatnya. Lihat Pak, kalau frekuensinya beda, nggak ketemu Pak. Walaupun mungkin makamnya jejer Pak. Terus ada yang nyeletuk dalam hadis itu. Saya melihat dia kemarin melalui jalur hawiyah. Oh, rupanya yang satu dirahmati, yang satu diadab. Tidak ketemu Pak. Tidak ketemu. Tapi walaupun yang satu ditanam di benua mana, satu di benua mana, kalau frekuensinya sama, insya Allah ketemu Pak. Makanya saya jawab tadi, kalau ada orang yang ngomong kayak Bapak tadi itu, maaf, lebay ya, itu karena hakikatnya kita meninggal di sini, perlukah kita harus dibawa ke kampung, ataukah memang harusnya dekat saja? Karena kan kita disunahkan untuk mensegerakan pemakaman. Bagus. Prinsip dulu kalau ada wasiat dan sekiranya mudah menunaikan wasiat itu, tunaikan wasiat, karena itu wajib hukumnya. Misalnya bapaknya dengan atau siapapun misalnya pesen, kolek bapak mati, sekiranya gak ngerepoti keluarga, bapak pengen dimakamkan di kampung karena saudara bapak banyak di sana, biar kalau banyak yang menziarahi bla 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 misalnya. Tunaikan wasiatnya. Kalau ada wasiat dan sekiranya memungkinkan ya. Tapi kalau harus memilih, di mana kita daripada pada pilihan di mana ke kampung ini sulit. Kayak kemarin itu ada jamaah saya, bapaknya wasiat minta dimakamkan di kampung pas pandemi Pak. Itu pas sulit itu aksesnya bla bla. Akhirnya daripada berlarut-larut diambil segala keputusan dimakamkan di DKI. Ya tidak ada masalah. Nah, jadi memang prinsipnya kalau sekiranya ada wasiat, tunaikan wasiatnya. Kalau nggak ada wasiat ya sudah, makamkan sesuai dengan yang ada. Karena prinsipnya mensegerakan pemakaman itu memang sunnah, betul, tidak salah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali ada wasiat Kalau ada wasiat, tunaikan wasiatnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak. Misalkan
saya mau umrah haji atau mau haji ya. Terus saat itu kita niati, ya Allah, kalau diizinkan matikan aku. Iya. Boleh nggak? Bagus. Yang pertama yang harus dicatat dengan baik adalah haji dan umroh itu niatnya harus karena Allah dulu. Ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya Allah, ya sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Yang penting dikulimin nggih, harus karena Allah. Jangan umroh atau haji dengan niat mati, jangan. Ya, niatnya harus karena Allah dulu. Adapun meletakkan mati sebagai harapan, maksudnya ya Allah, sekiranya ajal hamba tiba, tolong wafatkan hamba di satu tanah suci dalam keadaan berihram misalnya, maka boleh mboten napa-napa, silahkan. Itu tadi memang kita belum selesai bab kita tadi ya. Insya Allah nyambung yang akan datang. Nah, mboten napa-napa. Itu beberapa sahabat Nabi berdoa pada Allah. Ya Allah, makamkanlah hamba di Madinah, di Jannatul Ma'la. Saya ingin dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin bertetangga dengan orang-orang soleh di situ, bla bla bla. Nah, itu ada sih nanti hadisnya beberapa riwayat. Jadi boleh betul. Termasuk Nabi Musa. Nabi Musa itu pas ajalnya datang, beliau mohon pada Allah, ya Allah, tolong saya meninggalnya di tanah suci di Baitul Maqdis, dekat Baitul Maqdis itu. Nah, makanya beliau makamnya di daerah Palestina itu, ya itu di daerah situ. Nah, karena beliau ketika menjelang wafat, beliau mohon pada Allah agar diwafatkan dan ditanam di tanah suci itu. Boleh Pak, mboten napa-napa. Wallahu alam bishawab. Berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Ini sebelum pantunnya Pak Farrozi ini soalnya. Allah. Monggo Pak, monggo. Nggih. Kalau yang disebut disegerakan, ada nggak sih aturan waktu itu? Bagus. Sebagian orang kan terutama di Jawa Barat atau Jawa Barat. Nggih. Cepat-cepatnya malam dikerjain. Nggih. Di daerah lain kayak daerah saya tetap tunggu siang. Bagus. Itu ada hitungan ya dalam hadis atau? Memang ada hadis khusus yang menyebutkan kalau sudah masuk malam itu sebaiknya jangan dikubur di waktu malam itu. Tapi ditunda besoknya memang. Ada hadisnya khusus itu. Cuman hadis itu kan ada fikih hadisnya. Jadi setiap hadis pasti ada fikih hadisnya. Dalam fikih hadisnya terangkan karena di masa itu kalau dimakamkan di malam hari, ngerinya ada binatang buas. Ada binatang buas yang membahayakan, ada binatang berbisa yang membahayakan sehingga kemudian menjaga keselamatan yang masih hidup itu lebih utama daripada mengedepankan kemaslahatan yang sudah mati. Nah, makanya dalam hal ini tetap kalau seandainya sudah masuk waktu gelap sebaiknya memang besok, kecuali dalam konteks sekarang. Dalam konteks sekarang kan sudah ada lampu yang terang, bisa dilihat dengan jelas bahwa tidak ada bahaya di pada tanah yang digali itu, maka mensegerakan juga tidak ada masalah. Nah, mengenai ukurannya kalau di kitab At-Tadhkirah ini intinya gini Pak, setiap perintah Nabi itu kita tangkap spiritnya. Spiritnya itu satu sebenarnya, agar jangan sampai jenazah itu berubah. Jadi berubah itu khawatir keburu membusuk. Nah, jadi kira-kira urufnya biasanya jenazah mulai berubah, mulai membengkak, mulai memunculkan aroma nggak enak itu berapa hari. Maka jangan sampai itu melampaui itu. Itu makna mensegerakan itu. Ya, dan segera dan bukan tergesa-gesa ya. Segera sama tergesa-gesa itu beda. Segera barokah, tergesa-gesa bisa celaka. Kayak segera menikah itu barokah. Tergesa-gesa menikah bisa celaka. Apalagi tergesa-gesa menikah lagi. Nah, itu bisa celaka. Itu seperti itu. Nah, ngaten nggih? Wallahu a'lam. Nggih monggo Pak, monggo. Kalau orang yang meninggal kan tadi kan kembali ke tanah. Iya betul. Kalau meninggal tenggelam, kalau meninggal hilang nggak jelas, makan hiu dan sebagainya. Atau meledak dan sebagainya. Pada hakikatnya itu sebenarnya kembali ke tanah. Ya tetap kembali Pak. Kan walaupun dimakan hiu atau dilarung di laut atau apapun tetap kembali ke tanah juga. Jadi tetap kembali ke tanah. Mungkin dia dulu bahan dasarnya berserakan, bahan dasarnya mungkin
Misalnya dia tenggelam di dasar laut, mungkin dia dulu bahan dasar penciptaannya dari saripati yang di dasar laut itu. Kan janji Allah itu akan dikembalikan ke asal muasal tanah di mana dia diciptakan dulu. Jadi kalau orang lahir di Malang meninggal di Bekasi, tanah Bekasi ya sih. Bisa jadi, iya betul, bisa jadi, betul. Ada yang meninggal di Turki juga kan, ada yang meninggal di mana kan, ada maksud di Saudi, di Mekah mati. Makanya ulama berkomentar yang menjadi kemuliaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum adalah mereka diciptakan dari saripati tanah yang sama dengan Rasulullah Muhammad SAW, karena dimakamkan di tempat yang sama. Termasuk nanti Nabi Isa alaihissalam. Itu seperti itu. Fisiknya loh ya itu diciptakan dari saripati tanah yang sama, karena dimakamkan di tempat yang sama. Wallah, makanya semua kita ini akan dikembalikan ke asal muasal di mana kita diciptakan dulu. Iya, tetap ujungnya jatuh ke bawah juga. Gak tahu bagaimana caranya, pokoknya jatuh aja ke bawah enggak. Entar nanti dibawa oleh air atau kemana, pokoknya juga dia akan mengendap di tanah di mana asal muasalnya dia itu. Iya bisa juga. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Baik, kita tuh. Pantun dulu. Wah, gimana? Pantun dulu loh. Dua pantun. Pantun pertama pantun kematian. Menjala ikan menumpang kapal. Dan berenang sepanjang lautan. Ingat kematian banyak beramal, hidup tenang penuh kendali. Masya Allah, barakallahu fiik. Menyambut Ramadan. Yes. Harum daharu dari pulau-pulau. Masya Allah, cakep. Di bawah Medan melintasi laut. Masya Allah. Tahun baru, semangat baru menyebut Ramadan penuh keberkahan. Amin, insya Allah. Matur nuwun pantunnya. Cakep. Ini yang di online sampai ketawa ini. Kenapa? Ciri khas saja. Oh, nggih. Sesuai permintaan, sociologis. Nggih, baik, kita tutup kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.